Nah, oke. Untuk kali ini, untuk kelas 9, materi pertama itu ada namanya listrik statis. Apa itu listrik statis? Jadi, nanti kalian akan mempelajari dua. Yang pertama listrik statis, yang kedua listrik dinamis. Jadi, listrik statis itu nanti mempelajari tentang listrik yang diam. Dia tidak bisa bergerak ke tempat lain. Namanya listrik statis. Jadi suatu benda itu pasti memiliki kandungan listrik. Nah, karena benda itu tidak bisa mengalirkan listriknya, itu dinamakan listrik statis. Sedangkan listrik dinamis itu nanti mempelajari tentang kelistrikan yang biasa kita lihat seperti di rumah, di sekolahan, itu PLN ya. Itu untuk listrik dinamis. Jadi kita untuk beberapa pertemuan akan membahas listrik statis dulu. Jadi untuk listrik statis salah satunya yang perlu kita bahas adalah tentang atom. Apa itu atom? Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang masih memuat sifat-sifat unsur tersebut. Jadi contohnya air itu sebenarnya masih ada atom-atomnya yang lebih kecil lagi. Air itu nama kimianya, contoh ya, kita sebutkan air. Nama kimianya adalah H2O. Nah, H2O ini sebenarnya terdiri dari unsur H, H sama O. Nah, itu dalam unsur-unsur ini ada atomnya. Terus selanjutnya untuk gambar atom ini seperti pada gambar ini. Coba diperhatikan, ini namanya contoh gambar atom. Tapi nanti di buku banyak yang menggambarnya cuma lingkaran saja, terus tanda plus di tengah, itu macam-macam. Jadi secara gambar kasarnya seperti ini. Yang tengah sudah dikasih panah ini namanya nukleus. Nukleus ini adalah inti atom. Nah, sedangkan di dalam nukleus itu ada dua bagian. Yang warna biru namanya proton, bertanda positif. Warna merah namanya neutron. Sedangkan yang di luar itu namanya elektron, bertanda negatif. Apakah penjelasannya? Jadi gini, dalam atom itu terdapat inti atom yang dinamakan nukleus. Sudah saya tulisi inti atom nukleus, dihafalkan ya. Dalam inti ini ada namanya proton, yaitu bagian atom yang bermuatan positif. Proton yang bermuatan positif. Lalu ada neutron, ini bermuatan netral. Jadi kalau dihafalkan, kalau proton itu positif, P positif. Neutron itu netral, N netral. Sedangkan yang terakhir yang mengelilingi inti atom dinamakan elektron. Elektron inilah yang dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain, dari benda satu ke benda lain, yang menyebabkan nanti muncul namanya listrik dinamis. Jadi asal usulnya listrik dinamis itu karena adanya elektron ini nanti. Dihafalkan ya, ada namanya elektron, proton, sama neutron. Lalu kemudian ada namanya atom netral. Atom netral ini ketika banyak proton, yang positif namanya proton, sama dengan banyak elektron. Jadi kalau suatu benda memiliki elektron dan protonnya banyak, dinamakan suatu atom dinamakan netral ketika banyak proton sama elektronnya sama. Sedangkan atom positif
itu ketika protonnya lebih banyak dari elektron. Jadi karena suatu atom kehilangan banyak elektron, kenapa kok kehilangan, kok gak mendapat proton? Karena yang bisa berpindah dari atom itu cuma elektron. Jadi proton itu tempatnya ya tetap di situ, gak bisa berpindah. Sedangkan elektron boleh jalan-jalan. Alasannya makanya kenapa kok atom itu positif? Karena kehilangan elektron. Sedangkan dinamakan atom negatif itu ketika protonnya kurang dari elektron. Kenapa negatif? Karena mendapatkan banyak elektron. Jadi ketika positif karena kehilangan elektron, kalau negatif karena mendapatkan banyak elektron. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana suatu benda kok dapat mendapatkan elektron tersebut? Ada 3 cara suatu benda mendapatkan listrik. Jadi kenapa kok benda bisa memunculkan, contoh ya, kardus itu tidak bisa langsung tiba-tiba muncul ada listriknya. Jadi pasti ada sesuatu yang menyebabkan suatu benda itu menjadi berlistrik. Karena awalnya susunan benda seperti besi dan sebagainya, jadi contoh besi itu susunan listriknya itu tidak teratur. Jadi ada yang gini, tidak teratur seperti ini. Nah, ketika nanti dilakukan sesuatu yang bisa menyebabkan listrik, dia nanti jadi teratur. Jadi gini. Seperti itu. Jadi bagaimana caranya membuat membuat benda itu memunculkan listriknya? Yang pertama dengan menggosok. Jadi menggosokkan antara besi dengan bukan besi, biasanya penggaris ke rambut. Nanti penggarisnya jadi bisa menarik sobekan kertas. Lalu yang kedua dengan cara mendekatkan. Jadi ada benda yang cuma didekatkan saja nanti menimbulkan listrik statis. Yang ketiga dengan cara radiasi. Ini bukan mendekatkan ya, ini lebih ke menyentuhkan. Sedangkan yang terakhir radiasi. Radiasi itu cuma mendekatkan tapi gak sampai menyentuh. Cukup itu dulu.